Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faris Hendra Faiz dari kelas A. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Gina Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikir Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi pada saat zaman kuno. Yang pertama adalah Arab pra-Islam, ekonomi Arab pra-Islam. Ekonomi Arab pra-Islam bertumbuh pada pertanian, peternakan, terutama perdagangan yang maju. Peternakan, masyarakat Baduy pedalaman hidup nomaden atau berpindah-pindah dari peternak unta, domba, dan kuda. Pertanian, di wilayah yang subur seperti Yaman, Taif, dan Madinah. Perdagangan, aktivitas ekonomi utama, terutama di Makkah dan suku Quraisy dengan pasar-pasar musiman yang besar. Yang kedua, ekonomi Mesir kuno. Ekonomi Mesir kuno berpusat pada pertanian, terutama gandum, yang didukung oleh sistem irigasi seperti Nil yang subur. Selain itu, perdagangan menjadi kunci, baik barter barang melalui sistem nilai standar maupun perdagangan. Fondasi ekonomi. Pertanian adalah tulang punggung ekonomi dengan penekanan pada gandum, jelai, dan rami yang ditanam sepanjang lembah Sungai Nil. Irigasi. Sistem irigasi yang canggih termasuk penggunaan nilometer untuk mengukur banjir dan perkiraan panen. Yang ketiga, ekonomi Babilonia. Kekayaan ini didukung oleh sistem perpajakan yang efisien, kemajuan perbankan melalui lembaga kuil dan keluarga, serta kode hukum seperti kode Hammurabi yang mengatur transaksi dan kontrak. Perkembangan uang. Ekonomi Babilonia berkembang dari sistem barter menjadi penggunaan logam mulia seperti perak, tembaga, emas sebagai alat tukar yang menjadi bentuk awal. Perbankan, kuil-kuil lembaga keluarga seperti ADB bertindak sebagai bank, memberikan pinjaman dan mengelola kekayaan. Ekonomi Persia. Kekaisaran Sasania dan Persia mengembangkan jaringan perdagangan melalui jalur sutra, menjadi pusat perdagangan tekstil, sutra, dan barang-barang lainnya. Ekonomi Persia kuno atau zaman Achaemenid, pertanian dan peternakan. Sumber utama kekayaan adalah pertanian seperti gandum, jelai, kacang-kacangan, dan peternakan, serta penguasaan atas tanah melalui sistem pembagian dan pengelolaan negara. Sistem pajak dan upeti. Kekaisaran bergantung pada pajak yang dipungut dari provinsi-provinsi dan upeti yang dibayarkan oleh wilayah-wilayah taklukannya. Selanjutnya adalah ekonomi Yunani. Ekonomi pasar bebas yang maju dengan sektor jasa mendominasi, terutama pariwisata dan pelayaran niaga. Karakteristik ekonomi sektor jasa, seperti sektor jasa menyumbang sebagian besar dari produk domestik bruto atau PDB Yunani. Pariwisata, sektor pariwisata sangat penting, menarik jutaan wisatawan internasional setiap tahun. Pelayaran niaga, Yunani memiliki armada kapal niaga terbesar di dunia, menyumbang porsi signifikan dari kapasitas global. Selanjutnya adalah ekonomi India kuno. Ekonomi India kuno berpusat pada pertanian seperti padi, gandum, dan jelai, dan peternakan seperti sapi, kambing, dan domba dengan sistem irigasi yang berkembang di era awal. Struktur dan sistem ekonomi. Peradaban lembah Indus sekitar 3500 sampai 1800 sebelum Masehi menampilkan sistem ekonomi yang maju dengan pertanian, peternakan, dan industri, serta perdagangan dengan kota-kota lain ditunjukkan oleh perencanaan kota dan sistem drainase yang canggih. Masa Weda, meskipun pertanian dan peternakan tetap penting, muncul penghargaan terhadap pertanian dan industri tekstil. Yang terakhir adalah ekonomi Romawi. Ekonomi Romawi kuno bersifat pra-industri dan agraris, bertumbuh pada pertanian, tenaga kerja budak, serta perdagangan yang luas dengan sistem mata uang, pajak, dan perbankan yang canggih. Komponen utama ekonomi Romawi yang pertama adalah pertanian, merupakan fondasi ekonomi Romawi dengan komoditas utama seperti gandum, anggur, dan zaitun. Sistem rotasi tanaman digunakan untuk menjaga kesuburan tanah. Kedua adalah perbudakan. Tenaga kerja budak menjadi tulang punggung ekonomi, terutama di sektor pertanian dan manufaktur.
setelah banyaknya pertanian kecil digantikan oleh latifundia atau pertanian besar milik kaum elit. Baik, terima kasih. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.